Oke, saya jawab, saya bacakan ayat Bapak yang sebut tadi ya, Quran surat Maryam ayat 30 ya. Ini terjemahnya ya. Dia Isa, maksudnya ini dia Isa berkata, ini waktu masih dalam gendongan loh Pak ya. Ini Isa ini waktu masih dalam gendongan Maryam. Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, gitu. Ya. Sekarang ini ya, itu sudah tidak ada Injilnya, Injil Isa putra Maryam, Pak, gitu loh. Dalam arti seperti yang diterima dulu, gitu loh. Oh, begitu. Ini pemahaman Bapak ya? Ya, betul, betul. Jadi kitab itu, jadi kalau dari kondisi ini berarti kitab ini hilang atau bagaimana menurut Bapak? Itu kalau sejarahnya kan gini, Pak, ini yang saya pahami. Isa putra Maryam atau Nabi Isa kan mendapat Injil. Ya, kalau saya ya pemahaman langsung gedebuk satu buku itu ya enggak, Pak. Tapi perlahan-lahan kan gitu. Sesuai dengan keadaan. Selama Nabi Isa itu diangkat jadi nabi sampai dia meninggal kan gitu. Ya, tapi terus kan yang disampaikan kan, itu kitab, Pak, buku. Gimana? Tapi yang disampaikan itu kan kitab, artinya buku. Ya, jadi gini Pak, ya. Kalau saya, ini kan kalau ditulis yang nulis kan murid-muridnya Pak, teman-teman setianya seandainya ditulis gitu loh Pak. Nah, loh Pak, itu itu nggak bisa begitu Pak. Dikatakan dia memberi kitab. Ya apa-apa. Kitab itu artinya apa sih Pak? Kitab itu apa Pak? Kitab itu buku apa? Ini, Pak. Anu Pak. Bapak mengatakan kitab itu hilang. Sekarang saya tanya, apakah kitab Allah yang Maha Kuasa itu bisa dihilangkan dengan semena-mena oleh manusia? Allah itu begitu lemah kah Pak? Pak, bisa nggak dijelaskan itu bagaimana menghilangkannya coba Pak? Nah itu kan untuk kitabnya Nabi Isa kan tidak ada jaminan sampai hari kiamat Pak. Di mana tulisannya tidak. Pak? Tulisannya ditulis di mana Pak? Tidak ada jaminan sampai hari kiamat di mana? Setahu saya di Quran, saya entah kalau di Bible saya sudah baca Quran Bapak nggak ada. Ya memang. Di mana ayatnya kalau ada Pak? Kitab Injil tidak ada jaminan sampai hari kiamat Pak. Ayatnya mana? Kasih ayat Pak, kasih ayat Pak. Ayatnya mana tuh? Nah, nggak ada berarti Bapak. Nah, itu Bapak dari mana? Tadi ngobrol di Jangan ngarang kok Pak. Kalau gitu ngarang itu Pak berarti Pak. Udah saya klik aja lah. Udah. Izin Bapak-bapak. Capek. Capek. Iya, dia pemahamannya ngarang aja, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Pak Paman Amin, silakan. Ya, oke. Jadi di debat saya, diskusi saya dengan Suma kemarin, saya jelas mengatakan kepada Suma, Allahmu, Jibrilmu, Nabimu, bahkan Quranmu tidak mengenal yang namanya kitab para nabi. Yeremia, Yesaya tidak mengenal namanya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang mereka kenal hanyalah ya kitab Injil Isa yang diberi pada waktu Nabi Isa masih kecil. Bahkan ya, coba Anda bertanya semua kepada umat muslim, apakah mereka mengenal kitab Taurat? Mereka tidak mengenal kelima kitab yang ada di dalam kitab Taurat. Coba nih, makanya kalau saya tanya kepada mereka, apa perbedaannya 10 perintah dengan Tauratnya Nabi Musa dengan kitab Taurat? Kebingungan mereka. Kenapa? Tanya dengan Bapak yang tadi, apa yang dimaksud dengan Taurat? Pasti mereka membawanya 10 perintah, Bapak-bapak. Bahkan kalau mau dikatakan, mohon maaf, mohon izin, ya kan, ini pemahaman saya sebagai umat Kristiani, ya kan, bahwa Allahmu, Bapak yang tadi, Jibril maupun Nabimu dan Al-Quranmu tidak mengenal kitab Taurat maupun Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan kitab para nabi. Jadi sudah berbeda sama sekali, Pak. Yang dimaksud tidak bisa menjaga kitab Injil, mungkin apakah yang tidak dijamin keasliannya atau tidak bisa menjaga kitab Injil itu adalah mungkin kitab Injil Isa, tapi bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes kali Pak.
Begini. Tadi waktu dia klaim, ya Allah sudah menghilangkan kitab Injil ya. Tadi saya mau sebelum diturunkan Bung Gia, tadi saya mau tanya itu ke Pak Nuha itu, ya. Bapak percaya nggak dengan rukun iman yang ketiga itu, Pak? Tapi sudah keburu diturunkan. Berarti dia tidak percaya dengan rukun iman. Tahu nggak rukun iman yang ketiga? Mengimani kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sendiri dia mengklaim tadi bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, Injil sudah dihilangkan menurut dia. Berarti dia sudah melanggar rukun iman yang ketiga, Pak Nuha. Kamu mengimani rukun iman nggak, Pak Nuha? Memalukan sekali ini. Terima kasih. Saya coba sebentar. Ya, Saya bisa membantah lagi tentang tadi Pak Nuha bilang Isa Al-Masih, dia bilang lahir di abad pertama ya, berarti sebelum abad pertama. Sekarang coba benar apa tidak ya pertanyaan saya. Apakah Baitul Maqdis itu ada sebelum abad pertama? Coba, Nggak ada, Pak. Bisa buktikan. Historinya Ada nggak? amburadul. Jadi secara lokus Bukan dan lokus dan tempus ya, Ya dia lokus bilang dan kan tempus zamannya nggak bisa dibuktikan. Musa, Mereka nggak bisa tapi dia buktikan. bilang lahir Ya. abad pertama. Terus abad pertama si Kainama apa nama Ali ya, bilang itu lahir di sebelah timur Baitul Maqdis. Atau Nuha sendiri bilang di Baitul Maqdis. Kan pertanyaannya, apa Baitul Maqdis itu ada sebelum abad pertama? Atau abad pertama lah pas Isa lahir. Sedangkan Bait Allah tahun 70 sudah di Yerusalem sudah dihancurkan kan? Pertanyaan saya, coba. Dia itu hanya klaim paham surah Maryam 16 sampai 40. Aku tanya tadi yang 16-nya aja au. Sudahlah ya maklumi aja lah, kasihanlah mereka lah. Kita kan dasarkan Ya mau gimana lagi? Benar apa tidak. Masih banyak sih pertanyaan yang mau saya ajukan ke dia. Dan kalau bisa dia mesti masuk di sini bukan hanya ininya aja Pak, bukan sejarah maupun apa arkeologi atau apa, tapi juga tentang misinya Pak. Misinya Nabi Isa ini nantinya gimana? Kalau kita kan jelas misinya Tuhan Yesus itu ada gitu. Sedangkan Kalau misinya Nabi Isa-nya itu gimana? Itu pun kalau dijawab. Iya makanya tadi kalau dia masih ada secara waktu saya mau nanya tentang misinya itu. Kan dia bilang tidak disalib tapi diangkat. Nah misinya itu terus dia datang lagi yang kedua kalinya itu misinya apa? Dan bisa dijelaskan secara spesifik gitu. Misinya bunuh babi, Pak. Nah iya, apa itu misi Mematahkan salib, bisa membuat jadi tukang pajak, bebaskan pajak. Bapak-bapak itu Ini mendowngrade loh. Jadi Nabi didowngrade jadi tukang loh. Bayangkan, apa nggak menyedihkan? Masa hanya seorang Nabi hanya membunuh Nabi? Iya, mematahkan salib, membunuh babi, mematahkan jadi jagal kan ceritanya. Jadi itu tukang bangunan atau tukang pajak kan lucu ini. Nabi masa didowngrade. Masih ada Bro Amin. Masih ada ya Bro Amin ya? Masih. Sekarang ini saya bertanya loh ya, saya kapasitas bertanya kok. Itu apa ada hubungannya dengan kitab perjanjian lama yang tentang membunuh babi mengutuk orang Yahudi menjadi babi apa Pak Amin? Mengutuk Yahudi menjadi kera yang hina gitu. Nah, saya minta waktu itu saya debat dengan siapa itu saya bilang coba bawakan Yahudi mana yang dikutuk menjadi kera yang hina, dari suku mana, namanya siapa, abad keberapa Yahudi dikutuk menjadi kera yang hina, kan nggak bisa dibuktikan juga. Jadi jelas kalau tentang Injil udah lewat gitu. Yang kita pegang adalah bukan Injil ketika Nabi Isa masih kecil diberikan kitab Injil, udah jelas. Jadi Allah mereka yang mereka sembah, Jibrilnya mereka, nabinya mereka, bahkan Al-Qur'annya mereka tidak mengenal Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, termasuk kisah para nabi. Tinggal kita kembali sekarang hanya kepada satu nih Bapak-bapak, yaitu Taurat. Betul gak? Apakah mereka mengenal kitab Taurat? Enggak juga.
Emang ada di imamat tentang barang-barang yang ada harus dibikin di dalam rumah bait Allah? Kan nggak ada, Pak. Betul nggak? Imamat. Betul, betul. Betul. Taurat itu kan Pertanyaan saya kejadian, tadi. keluaran, imamat, bilangan, dan satu lagi apa? Saya Ulangan. Ulangan. Belum lagi yang Bilangan saya dan bawakan ulangan. kemarin kan, yang kata dia si Suma bilang seperti Nabi Musa. Saya bantah dengan Imamat 26 ayat 1. Musa bilang, jangan engkau mendirikan atau menempatkan batu yang berukir dan jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Coba buka ada Imamat 26 ayat 1. Artikan sendiri, jangan kita mengartikan. Entah dibilang kita penistaan agama lagi. Tentang batu berukir. Jangankan begitu Bang Amin, Bro Amin. Gunung Horeb aja di kitab mereka sudah dihilangkan. Sudah musnah loh. Gunung Sinai yang menerima di mana 10 perintah Allah itu sudah dihilangkan padahal masih ada loh. Bayangkan. Sekarang masih ada kok. Makanya itu coba baca surah berapa itu sudah dimusnahkan rata dengan tanah loh. Ada ayatnya, tak bukakan kalau mau. Iya, Tapi jadi mereka udah nangkap ya bapak-bapak semua ya. Mereka tidak mengenal yang kita pegang. Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes termasuk di dalam kitab Taurat. Al-Quran hanya mengenal Zabur, Injil, Quran, dan Taurat. Nah, Injil sudah nggak bisa. Taurat juga diragukan. Tinggal apa? Tinggal Zabur. Kemarin saya minta membuktikan, coba carikan sekarang. Tinggal dicarikan yang bernama Ahmad. Dibawanya ke dalam Zabur. Mazmur nggak ditulis, nubuatan adanya di Taurat dan Injil. Berarti ya sudah terkapar dah semua. Kutak-kutik katok Alkitab. Tapi mereka tidak membaca kitabnya sendiri. ya, ini untuk Pak Nuha nih ya. Pak Nuha mengatakan tadi itu sudah hilang ya Pak ya. Kalau sudah hilang, kenapa ini Nabi Muhammad disuruh tanya kepada ahli kitab, Pak? Ini ada ayatnya, Pak. Mungkin Bapak bisa bacakan pada saya. Yunus 10 ayat 94. Panuha yang di bawah, yang saya turunkan di bawah, katanya tadi sudah dihilangkan, Pak. Tapi kenapa Muhammad disuruh tanya kepada ahli kitab kalau dia ragu-ragu, Pak?